Beberapa hari telah berlalu. Saat ini di sebuah kota metropolitan, tepatnya di kota Linhai. Di kota Linhai ini, akhirnya Cuyi punya kesempatan untuk mengunjunginya. Setelah sebelumnya Cuyi mendapat informasi akan fluktuasi aura di kota Linhai dari Hou Jue. Namun, sebelum Cuyi mencoba mulai mencari, terlebih dahulu Cuyi menggunakan teknik Wang Qijue untuk menentukan posisi dari fluktuasi aura tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Cuyi merasakan sebuah fluktuasi aura yang tidak normal. Dan karena ini Cuyi beranggapan bahwa ia sudah berada di posisi yang tepat. Akan tetapi, di tengah konsentrasi Cuyi, tiba-tiba Cuyi dikejutkan oleh sebuah suara yang memanggilnya dari salah satu arah. Cuyi pun spontan menoleh ke arah sumber suara. Orang yang memanggil Cuyi adalah pria gendut ini yang dijuluki Big Fatty, yang sepertinya ia merupakan teman lama dari Cuyi sewaktu Cuyi masih bekerja di kota Linhai ini. Karena keduanya sudah sekian lama tidak bertemu, Big Fatty yang melihat Cuyi, ia pun langsung merangkul Cuyi, dan ia sangat senang dengan perjumpaannya bersama Cuyi. Begitupun dengan Cuyi, ia sudah lama tidak bertemu dengan Big Fatty, dan setahunya Big Fatty ini masihlah bekerja di tempat ia bekerja sebelumnya. Big Fatty sendiri, ia mengatakan bahwa ia masihlah betah di tempat ia bekerja, dan ia juga memiliki posisi yang cukup bagus di sana. Namun saat ini, di saat Cuyi dan Big Fatty tengah mengobrol bersama, tiba-tiba datanglah seseorang yang menghampiri keduanya. Melihat ini, Cuyi dan Big Fatty menoleh ke arah orang yang datang. Orang yang datang ternyata adalah dua orang ini, si laki-laki bernama Li Huiming, dan si wanita bernama Liu Ruxin, yang kebetulan keduanya juga merupakan kenalan Cuyi sebelumnya. Cuyi sendiri yang melihat Li Huiming dan Liu Ruxin datang, Cuyi hanya merespon dengan tatapan tidak senang dan alasan kenapa ia keluar dari perusahaan sebelumnya adalah karena dua orang ini. Liu Ruxin pun menjadi geram melihat sikap Cuyi yang tidak bersahabat, dan dengan marah, ia pun lalu menyuruh Cuyi untuk berhenti menatapnya dengan tatapan seperti itu. Sementara Big Fatty sendiri, ia yang melihat Cuyi malah bertengkar dengan Liu Ruxin. Big Fatty pun berusaha melerai kedua belah pihak, dan menyarankan keduanya untuk tidak bertengkar. Dari leraian Big Fatty ini, Cuyi hanya tersenyum tipis, dan berkata tentu ia tahu apa yang ia lakukan, dan ia hanya ingin sedikit menumpahkan rasa kekesalannya kepada Li Huiming dan Liu Ruxin. Sontak saja, mendengar Cuyi, Liu Ruxin merasa tersindir, dan merasa Cuyi ini memiliki lidah yang tajam, dan ia yakin hal ini akan membawa petaka bagi Cuyi suatu hari nanti. Balasan dari ucapan Liu Ruxin kali ini adalah Cuyi yang mengupil, dan Cuyi sendiri tidak terlalu menanggapi serius akan ucapan Liu Ruxin yang seakan mengutuknya. Sementara saat ini, merasa debat menjadi terus berkepanjangan, Li Huiming menyuruh Li Ruxin untuk menyudahi berdebat dengan Cuyi, karena sebentar lagi Tuan Li yang ditunggu akan segera datang. Begitupun dengan Big Fatty, ia menyarankan Cuyi untuk juga menyudahi debat ini, dan tidak perlu emosi, dan menyia-nyiakan waktunya hanya untuk Liu Ruxin. Tentu Cuyi tahu akan hal ini, dan sebenarnya tadinya ia hanya main-main saja. Tapi ketika ia mendengar Li Huiming menyebut Tuan Li, Cuyi menjadi sedikit penasaran, dan ia tidak tahu siapa Tuan Li ini. Big Fatty pun kemudian menjelaskan siapa Tuan Li ini ke Cuyi, yaitu ia adalah orang besar di kota Linhai, dan kali ini, ia dan lainnya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Tuan Li. Sementara menjelaskan, Big Fatty kemudian juga menunjuk ke salah satu arah. Dan kebetulan Tuan Li yang tengah dibicarakan juga sudah datang. Orang yang datang ternyata adalah Li Yiwan. Dan Tuan Li yang dimaksud oleh Big Fatty dan lainnya tentunya adalah Li Yiwan ini. Dan saat ini tampaknya Li Yiwan baru saja keluar dari mobilnya yang ia kendarai. Menyadari orang yang dipanggil Tuan Li ternyata adalah Li Yiwan, Cuyi pun tampak tersenyum tipis. Dan tentu ia juga mengenal siapa Li Yiwan ini. Dan untuk Li Huiming sendiri, sesaat ia melihat Li Yiwan datang, ia pun segera menyambut kedatangan Li Yiwan, sembari membantu Li Yiwan menyalakan rokok milik Li Yiwan. Dan tak lupa juga,
Li Huiming kemudian melambaikan tangannya ke arah Liu Ruxin dan Big Fatty, dan mengingatkan mereka untuk segera menyapa Li Yuan juga. Big Fatty tampaknya sedikit enggan dengan perintah Li Huiming yang sangat memaksa ini. Dan di dalam hatinya, ia benar-benar tidak ingin menjadi seorang penjilat seperti Li Huiming. Cui sendiri tampaknya juga sadar akan realita. Karena tanpa kekuatan, orang hanya bersikap manis dan bijak. Dan lagi pula dunia ini sudah jatuh ke tangan orang-orang yang memiliki kekuatan. Dan saat ini, sementara Li Yuan yang tengah sibuk menerima sapaan dari semua orang, tiba-tiba pandangan matanya teralihkan ke salah satu arah, tepatnya ke arah Cui berdiri. Menyadari sepertinya keberadaan diketahui Li Yuan, Cui sendiri hanya melambaikan tangannya. Dan dengan santai, Cui juga ikut menyapa Li Yuan. Li Yuan tampaknya sangat terkejut dengan keberadaan Cui, dan di dalam benaknya, ia bertanya-tanya, kenapa Cui yang seorang bos di dunia bawah ada di sini. Di sisi lain, Li Huiming tidak tahu dengan apa yang tengah dipikirkan Li Yuan, dan saat ia melihat Cui begitu tidak sopan kepada Li Yuan, ia pun memarahi Cui, dan menyuruh Cui untuk sadar diri. Cui sendiri tidak terlalu peduli dengan kemarahan Li Huiming, dan Cui hanya membalas bahwa Li Huiming tidak punya hak dengan apa yang akan ia lakukan. Sontak, dari jawaban Cui ini, Li Huiming pun menjadi lebih marah. Namun sepertinya Li Huiming tidak sadar bahwa Li Yuan yang ada di belakangnya justru lebih marah lagi dengan Li Huiming. Dan karena ini, Li Yuan pun tidak bisa membiarkan Li Huiming terus memprovokasi Cui. Dan untuk itu Li Yuan kemudian menampol wajah Li Huiming dan menyuruhnya untuk diam. Mendapat tampolan dari Li Yuan, Li Huiming pun jadi bingung. Dan sembari memegangi kepalanya yang sakit, ia bertanya-tanya kenapa Li Yuan menampol dirinya. Apakah karena ia salah bicara? Li Yuan tampaknya tidak terlalu mendengar pertanyaan Li Huiming. Karena saat ini, di tengah pandangan dari semua orang, Li Yuan perlahan berjalan menuju ke arah Cui berdiri. Dan sesampainya Li Yuan di hadapan Cui, Li Yuan pun kemudian dengan hormat membungkukkan badannya. Dan ia menyapa Cui. Sontak saja, melihat adegan seperti ini, Li Huiming dan lainnya pun spontan menjadi terkejut. Dan mereka menanyakan apa yang terjadi. Kenapa Li Yuan memberi hormat kepada Cui? Cui sendiri hanya tersenyum dengan sikap Li Yuan kepadanya. Dan dengan melambaikan tangannya, Cui menyuruh Li Yuan tidak perlu begitu formal. Karena ia kesini hanya untuk bersenang-senang. Li Yuan pun menjadi lega setelah tahu tujuan asli Cui. Dan ia lalu berkata jika Cui kesini hanya untuk bersenang-senang, maka Cui dapat menghubungi dirinya. Dan ia siap untuk menemani Cui. Cui tidak langsung menerima tawaran Li Yuan, melainkan menunjuk ke arah Big Fatty dan lainnya. Dan Cui menyarankan untuk membicarakan ini nanti. Dan untuk sekarang lebih baik untuk makan terlebih dahulu. Mendengar apa yang dikatakan Cui, Li Yuan pun tidak menolaknya. Dan ia kemudian segera memerintahkan Li Huiming untuk cepat memandu Cui ke tempat makan. Mendapat perintah, Li Huiming pun segera meresponnya. Dan dengan tampang panik, ia berkata, ia akan mengantar semuanya ke tempat makan yang sudah disiapkan. Namun, Cui tidak langsung beranjak pergi. Melainkan Cui ingin berbicara dulu dengan Big Fatty. Dan Cui menyuruh Li Yuan dan lainnya untuk pergi duluan. Dan nantinya ia akan menyusul dengan Big Fatty. Big Fatty yang akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Cui. Ia pun langsung melabrak Cui. Dan ia memiliki pandangan baru terhadap Cui yang sangatlah luar biasa. Tentu Cui tidaklah berbangga hati akan hal ini. Dan Cui menganggap hal ini hanyalah hal biasa. Dan ia merasa masihlah sama seperti Cui yang Big Fatty kenal sebelumnya. Adegan pun berlanjut. Setelah beberapa waktu, saat ini di sebuah restoran mewah di kota Linhai. Sesampainya di restoran ini, Li Yuan kemudian segera mempersilahkan Cui untuk segera masuk ke dalam restoran yang telah ia pilih ini. Dan kepada Li Huiming, Li Yuan sendiri lalu memerintahkannya untuk segera cepat memesan makanan ke pelayan. Dan pastikan nantinya Cui akan dilayani dengan baik. Li Huiming pun sadar akan posisinya. Dan ia akan segera pergi. Dan sebelum itu, ia menyarankan semuanya untuk menuju ke meja yang sudah mereka pesan sebelumnya. Sementara berjalan ke tempat yang dituju, Cui mencoba bertanya kepada Li Yuan yang ada di sampingnya.
Apakah Li Yiwan tahu di manakah tempat yang paling indah di kota Linhai? Dari pertanyaan, Li Yiwan pun menjawab, yang ia tahu salah satu tempat indah di kota Linhai yaitu ada sebuah makam kuno di dekat sini. Dan jika Cui tertarik, Cui bisa pergi ke sana untuk melihat-lihat. Cui sendiri yang mendengar Li Yiwan menyebut makam kuno. Cui pun spontan menjadi penasaran. Dan ia tidak tahu makam kuno seperti apa yang dimaksud oleh Li Yiwan. Sebenarnya, makam kuno yang dimaksud Li Yiwan adalah sebuah danau. Yang ajaibnya bagian atas dari danau ini sangatlah panas. Tapi sebaliknya, bagian bawahnya sangatlah dingin. Sementara mengatakan ini, Li Yiwan juga menawarkan dirinya untuk mengantarkan Cui mengunjungi danau tersebut setelah selesai makan. Dan tentu Cui yang mendengar ini, ia tidak menolak tawaran Li Yiwan. Namun di tengah pembicaraan antara Cui dan Li Yiwan, saat ini dari arah belakang, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggil nama Cui. Sontak saja Cui pun menoleh ke belakang. Orang yang memanggil Cui ternyata adalah Jian Yanzi, seorang aktris yang juga mengenal Cui. Dan Jian Yanzi sendiri, ia tidak mengira akan melihat Cui di sini. Tentu Cui juga tidak mengira Jian Yanzi juga akan ada di sini. Dan karena ini, Cui pun kemudian menghampiri Jian Yanzi, sembari menyapa dan bersalaman dengan Jian Yanzi. Jian Yanzi tampaknya ada sesuatu yang ingin ia katakan kepada Cui. Dan karena ini, Jian Yanzi meraih lengan Cui dan berniat mengajak Cui mengobrol di tempat lain. Karena tidak ada pilihan lain, Cui pun setuju dengan ajakan Jian Yanzi. Dan sembari menoleh ke arah Li Yiwan, ia meminta Li Yiwan dan lainnya untuk pergi duluan. Dan ia akan segera menyusul. Li Yiwan dan Big Fatty tentunya juga tahu siapa sebenarnya Jian Yanzi ini. Dan keduanya yang melihat Cui mampu pergi bersama Jian Yanzi, keduanya pun menjadi kagum dengan Cui. Begitupun dengan Li Huiming ini. Tapi bedanya, ia tidak menyangka sekarang Cui ini menjadi begitu kuat. Dan ia merasa konyol telah pamer status miliknya di hadapan Cui sebelumnya. Adegan berikutnya, setelah beberapa saat berlalu, saat ini hanya ada Jian Yanzi dan Cui. Cui pun bertanya kepada Jian Yanzi, apakah ada sesuatu yang serius yang mau Jian Yanzi bicarakan kepadanya. Jian Yanzi sendiri tampak sedikit malu untuk membicarakan hal ini. Dan sebenarnya saat ini ia sekarang sedang ada sedikit masalah yang tengah ia hadapi. Mendengar ini, Cui pun bertanya lagi kepada Jian Yanzi, masalah apa yang tengah dihadapi Jian Yanzi. Jika dirinya bisa membantu, ia pasti akan dengan senang hati membantu Jian Yanzi. Jian Yanzi akhirnya menjelaskan mengenai masalahnya, yaitu saat ini ia telah diundang oleh 2 orang master dari luar negeri untuk film barunya. Tapi ia selalu merasa ada yang aneh dengan mereka. Dan saat ini, kebetulan kedua master yang mengundangnya tersebut juga berada di salah satu ruangan yang ia tunjuk ini. Jadi ia ingin meminta saran Cui mengenai hal ini. Setelah mendengar penjelasan Jian Yanzi, akhirnya Cui pun jadi mengerti. Dan baginya ini adalah hal yang mudah untuk ditangani. Dan untuk itu Cui akan segera masuk ke dalam ruangan. Namun sebelum itu, pertama-tama Cui menggunakan teknik Wang Qijue untuk memastikan keberadaan kedua master tersebut yang ada di dalam ruangan. Di dalam penglihatan Wang Qijue sendiri, Cui melihat di dalam ruangan ini ada beberapa orang. Dan kedua dari mereka mungkin adalah kedua master yang dimaksud Jian Yanzi. Jian Yanzi tidak tahu apa yang tengah Cui lakukan. Dan Jian Yanzi lalu memberanikan diri bertanya ke Cui mengenai apa yang akan Cui lakukan selanjutnya. Cui sendiri menjawab bahwa ia tidak memiliki rencana khusus akan hal ini. Dan karena ia sudah tahu situasi di dalam ruangan, Cui pun hanya perlu tinggal masuk saja ke dalam ruangan. Dan saat ini, di dalam ruangan, tampak beberapa orang yang tengah berbincang. Salah satunya adalah pria ini yang bernama Zheng Xi, seorang pria asing, yang mengatakan bahwa menurutnya ahli bela diri China sangatlah lemah dibandingkan tinju barat mereka. Dan di sisi lain, pria ini yaitu direktur film yang dibintangi Jian Yanzi. Ia dengan tanpa tahu malu justru mengakui dan mendukung apa yang dikatakan Zheng Xi. Dan sembari bersulang dengan Zheng Xi, ia juga berkata, memang benar bahwa bela diri China mereka dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan dan semakin memburuk. Namun di tengah pembicaraan, saat ini ada seseorang yang datang, berkata dengan nada geram,
Bagaimana bisa sekarang ini bahkan anjing dan ayam bisa keluar dengan omong kosong tidak tahu diri seperti ini? Tentunya orang yang mengatakan ini adalah Cuyi. Dan Cuyi juga berkata kepada Zheng Xi. Orang menjijikan seperti Zheng Xi. Ia hanya perlu memakai ujung kukunya buat mengalahkannya sampai tak berdaya. Sontak saja. Setelah mendengar ucapan Cuyi yang menghina ini, Zheng Xi pun menjadi marah. Dan ia langsung membanting gelas yang ia pegang ke lantai sampai pecah. Dan Zheng Xi beserta rekannya tidak tahu siapa Cuyi ini. Tiba-tiba ia entah datang dari mana. Dan apakah ia sudah bosan hidup dan ingin cepat tidur selamanya. Tapi Cuyi tidak takut dengan ancaman ini. Dan justru menyuruh Zheng Xi dan lainnya untuk minta maaf kepada ahli bela diri China hari ini. Jika tidak, jangan pikir mereka bisa pergi. Sementara saat ini, Zhou Li yang juga mengenal Cuyi. Ia sendiri tidak tahu kenapa Cuyi akan ada di sini. Dan karenanya ia pun mencoba untuk menenangkan suasana. Namun sang direktur tidak peduli siapa Cuyi ini. Dan ia yang marah bertanya ke Jian Yanzi. Dari mana Jian Yanzi membawa Cuyi ini? Dan apa ia tidak lihat para master yang telah ia undang dengan mahal ke sini? Dari pertanyaan, Jian Yanzi pun hanya menjawab, Cuyi ini adalah temannya. Dan kali ini Cuyi datang ke sini khusus untuk membantunya mencari kebenaran. Agar ia tidak dibohongi. Sang direktur yang mendengar jawaban, ia pun akhirnya mengerti dengan maksud Jian Yanzi membawa Cuyi. Dan karena ini, ia kembali bertanya, apakah Jian Yanzi masih belum percaya dengan keputusannya? Hal yang sama juga dipertanyakan oleh Zheng Xi. Dengan mengepalkan kedua tangannya, ia menantang Cuyi. Jika Cuyi mampu mengalahkannya, ia akan menarik kata-katanya sebelumnya. Cuyi sendiri tidak takut akan tantangan dari Zheng Xi ini. Dan Cuyi tak habis pikir apakah Zheng Xi sungguh sangat mempercayai otot-ototnya ini. Kali ini Zheng Xi hanya tertawa remeh mendengar ucapan Cuyi. Dan ia hanya membalas bahwa tentu. Dan pastinya otot tubuhnya lebih baik daripada lengan dan kaki kecil Cuyi yang terlihat rapuh. Cuyi yang merasa perdebatan tak kunjung usai. Cuyi pun akhirnya menyudahi perdebatan ini. Dan memutuskan untuk langsung bertarung dengan Zheng Xi dan sementara Cuyi melancarkan serangannya. Cuyi akan membuktikan bahwa dengan energi spiritualnya, ia akan menghempaskan Zheng Xi. Agar Zheng Xi tahu ukuran bukanlah jadi masalah. Dan memang apa yang diinginkan Cuyi pun menjadi kenyataan. Karena saat ini, terlihat sesaat Cuyi menyerang. Serangan Cuyi langsung dengan keras tepat menghantam perut Zheng Xi. Melihat ini, rekan dari Zheng Xi yang bernama Zheng Ba pun menjadi terkejut. Terlebih saat ia juga melihat Zheng Xi terpukul sampai terlempar menghantam dinding. Zheng Ba pun kemudian bergegas menghampiri Zheng Xi. Dan ia mencoba untuk menolong Zheng Xi. Dan mencari tahu bagaimana kondisi Zheng Xi sekarang. Di sisi lain, ketika Zhou Li juga melihat kejadian ini, ia tampaknya khawatir akan hal ini dan kepada Jian Yanzi. Ia memberitahu Jian Yanzi mungkin saja Cuyi sekarang akan mendapat masalah. Tapi berbeda halnya dengan sang direktur. Ia justru malah langsung menyalahkan Cuyi. Dan mempertanyakan apa yang telah Cuyi lakukan. Dan apakah Cuyi tidak takut akan masuk penjara. Dari ucapan sang direktur ini yang seakan menyalahkannya, Cuyi sendiri tidak peduli. Dan Cuyi hanya berkata ke sang direktur, bahwa yang ia lakukan sudah benar dan Zheng Xi memang pantas mendapatkannya. Dan saat ini, Zheng Xi yang sudah kembali berdiri, ia mengakui ia telah salah menilai Cuyi. Dan Cuyi memang sangat kuat. Dan seharusnya ia tidak meremehkan bela diri China. Namun, Zheng Xi juga tidak akan menyerah begitu saja. Dan untuk selanjutnya ia akan menunjukkan kekuatan aslinya pada Cuyi, yaitu perubahan tubuhnya menjadi semacam monster serigala. Melihat perubahan tubuh dan peningkatan kekuatan dari Zheng Xi ini, Cuyi pun hanya tersenyum tipis. Dan baginya peningkatan kekuatan Zheng Xi memang tidaklah buruk. Dan saat ini, Zheng Xi yang sudah mencapai tingkat perubahan tubuhnya, tanpa basa-basi lagi, Zheng Xi pun langsung melancarkan serangannya ke Cuyi. Akan tetapi, Cuyi sendiri tampaknya tidak tinggal diam melihat dirinya diserang Zheng Xi. Dan dengan gerakan refleks, Cuyi pun bergerak ke samping dan dengan mudah menghindari serangan Zheng Xi. Dan tidak cukup berhenti sampai di sini. Untuk selanjutnya, Cuyi pun berniat melakukan serangan balik. Dan terlihat saat ini, salah satu tangan Cuyi kemudian menarik baju Zheng Xi. Dan untuk tangan Cuyi yang satunya lagi,
Cuyi pun tanpa ragu langsung menghantamkan tangannya tersebut ke arah bagian tengkuk leher Zheng Xi. Zheng Xi yang mendapat hantaman dari Cuyi ini. Zheng Xi pun hanya bisa mengerang kesakitan berlutut lemas tak berdaya di hadapan Cuyi. Sembari bertanya lirih siapakah sebenarnya Cuyi. Tentu dari pertanyaan Zheng Xi ini, Cuyi hanya menjawab sederhana, bahwa dirinya hanyalah guru biasa yang mendidik para muridnya untuk bisa menggapai masa depan mereka yang cerah. Dan adegan berikutnya, seusai pertarungan antara Cuyi dan Zheng Xi berakhir, saat ini Jian Yanzi langsung menghampiri Cuyi, dan ia sangat terpukau dengan Cuyi. Untuk Cuyi sendiri, ia melihat ke arah sang direktur, dan ia memperingatkan sang direktur untuk jangan pernah lagi menghina bela diri, terutama bela diri dari bangsanya sendiri. Dari peringatan Cuyi ini, sang direktur pun hanya bisa tersenyum masam dengan kata-kata Cuyi. Dan ia berjanji kepada Cuyi, mulai sekarang ia tidak akan pernah lagi meremehkan ahli bela diri negaranya. Dan akhirnya, karena urusan di sini juga sudah berakhir, Cuyi pun kemudian meminta untuk undur diri, dan ia akan menyerahkan sisanya kepada Jian Yanzi dan lainnya. Dan untuk Zheng Xi, ia yang sudah kalah, saat ini ia hanya bisa dibopong oleh Zheng Ba, dan keduanya memutuskan untuk pergi juga dari sini, dan sesegera mungkin menjauh dari Cuyi. Selama dibopong Zheng Ba, Zheng Xi sedikit mengeluh memikirkan nasib sial mereka hari ini. Karena saat mereka datang ke China, mereka langsung bertemu dengan orang kuat. Zheng Ba sendiri yang mendengar keluhan Zheng Xi. Ia menyuruh Zheng Xi untuk tidak perlu mengeluh, dan mengingatkan tujuan utama mereka di sini yaitu untuk mencari harta karun. Zheng Xi tentunya juga tahu akan hal ini, dan karena itu, ia berniat setelah master mereka datang, ia pasti akan membalas kekalahannya kali ini, dan memberi pelajaran kepada Cuyi. Namun saat ini, tampaknya Zheng Ba dan Zheng Xi tidak sadar. Ternyata percakapan mereka juga didengar oleh Cuyi, termasuk informasi mengenai keberadaan harta karun. Adegan pun kemudian berganti, dan waktu pun telah berlalu. Saat ini Cuyi dengan dipandu oleh Li Yuan. Mereka telah sampai di danau misterius yang sebelumnya Li Yuan bicarakan. Melihat danau yang ada di depannya, Cuyi sedikit berpikir, dan ia memang merasakan sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam danau misterius ini. Li Yuan yang melihat Cuyi nampaknya tertarik dengan danau misterius ini. Li Yuan pun kemudian juga mengatakan, bahwa ada yang lebih bagus lagi mengenai kandungan tertentu di danau misterius. Namun, sebelum Li Yuan mampu menjelaskan apa kandungan tertentu tersebut kepada Cuyi, saat ini tiba-tiba mata Cuyi teralihkan pada suatu hal. Yaitu, saat ini Cuyi menyadari bahwa ada seseorang yang datang. Dan sepertinya orang tersebut juga datang menuju danau misterius ini. Dan memang benar saja apa yang dikatakan Cuyi. Karena saat ini tampak sebuah langkah kaki yang tengah berjalan secara perlahan menuju danau ini. Orang ini ternyata adalah pria tua, yang datang bersama dengan Zheng Xi dan Zheng Ba. Dan sepertinya pria ini adalah master yang dimaksud Zheng Xi sebelumnya. Li Yuan sendiri yang melihat pria tua ini tiba-tiba datang. Ia pun langsung marah. Dan sembari menunjuk ke arah pria tua, ia menanyakan siapakah pria tua ini. Berani-beraninya datang ke wilayahnya. Pria tua tampaknya tidak terlalu menghiraukan pertanyaan Li Yuan. Dan sepertinya ia tidak berniat untuk menjawab. Dan ia lebih memilih untuk menggunakan kekuatan. Dan selanjutnya, tanpa basa-basi, pria tua yang sudah siap dengan aura miliknya yang membentuk semacam tentakel, pria tua ini pun langsung melancarkan serangan. Cuyi sendiri masihlah tampak tenang melihat pria tua melancarkan serangan. Dan baginya serangan pria tua ini tak ada bedanya dengan permainan anak-anak. Setelah mengatakan ini, Cuyi pun secara perlahan mengangkat tangannya. Dan terlihat Cuyi dengan mudah langsung menangkap serangan dari pria tua. Dari serangan pria tua ini pula, Cuyi kemudian mengubah serangan tersebut dan memadatkannya menjadi sebuah bola kecil yang berwarna ungu. Namun di sisi lain, saat ini pria tua yang melihat serangannya berhasil digagalkan Cuyi. Ia tampaknya tidak terlalu terkejut akan hal ini, melainkan ia justru malah tersenyum. Di pihak Cuyi sendiri, Cuyi juga merasakan hal aneh yang terjadi pada bola kecil di tangannya. Dan Cuyi merasakan firasat buruk mengenai hal ini. Dan memang benar saja dengan apa yang difirasatkan Cuyi. Karena saat ini, bola kecil ini pun tiba-tiba retak.
dan mulai menciptakan gerakan yang tidak stabil. Dan tidak cukup sampai di sini. Di hadapan Cuyi yang saat ini menunjukkan tampang serius, bola kecil ini pun juga mengeluarkan asap berwarna ungu. Dan boom, ledakan maha dahsyat pun akhirnya terjadi, dan menciptakan kepulan asap tebal berwarna ungu yang membumbung tinggi di langit seakan seperti ledakan bom nuklir. Namun ajaibnya, saat ini nampaknya Cuyi tampak baik-baik saja. Dan hal ini terjadi karena sebelum ledakan terjadi, Cuyi sendiri sudah membuat semacam perisai dari auranya untuk melindungi diri dari efek ledakan. Dan untuk pria tua sendiri, berbeda dari sebelumnya, kali ini saat ia melihat apa yang terjadi di hadapannya, ia pun akhirnya menjadi terkejut, dan ia tidak mengira Cuyi akan mampu selamat dari ledakan miliknya.